Sebelum kita ke contoh soal, jadi secara konsep sebenarnya materinya itu saja ya. Saya akan menuliskan kembali konsep dari uji C kuadrat ya. Jadi pertama, C kuadrat itu tujuannya adalah, ini banyak ya, beberapa diantaranya yaitu adalah untuk menguji hubungan antara dua kategori. Ini yang akan kita gunakan pada materi uji C kuadrat ini. Dua kategori atau lebih, bisa lebih dari dua kategori ya. Kemudian bisa juga adalah untuk menentukan apakah suatu data berdistribusi tertentu atau tidak. Kemudian bisa juga untuk membandingkan apakah frekuensi hasil observasi itu beda tidak secara signifikan dengan frekuensi yang diharapkan oleh kita. Tapi ini yang akan kita banyak gunakan ya. Tujuannya adalah untuk menguji hubungan antara dua kategori. Kemudian dalam prakteknya nanti menggunakan tabel kontingensi ya. Tadi tabel kontingensi itu bisa menyajikan ya. Tabel kontingensi ini bisa menyajikan data dalam bentuk kategori-kategori. Ya, jadi kategori-kategori ya. Jadi kalau ada beberapa kategori itu disajikannya menggunakan tabel kontingensi ini. Kemudian kita akan masuk ke tahap langkah-langkah pengujiannya. Ini secara umumnya masih sama dengan pengujian hipotesis lainnya, jadi ini masih dalam bentuk ini ya, pengujian hipotesis. Hanya hipotesisnya itu kita tentukan, yaitu mengenai hubungan. Jadi H0 itu dikatakan bahwa tidak ada hubungan. Tidak terdapat atau tidak ada hubungan antara kategori A dan B. Seperti ini ya. Kemudian untuk H1-nya berarti kebalikannya ya. Jadi kalau yang ini adalah tidak ada hubungan. Nah, kalau yang H1 justru ada hubungan. Ada hubungan antara kategori A terhadap kategori B. Ini saya anggaplah di kopas ya. Jadi H0 tidak ada hubungan, H1 ada hubungan. Kemudian tahap kedua sama menentukan alfa. Untuk alfa tidak ada istilah alfa bagi 2, dia akan selalu seperti ini karena kan dalam bentuk ininya ya. Saya gambarkan di sini. Dia mirip seperti yang F ya. Kurvanya adalah seperti ini. Dan daerah penolakan akan selalu sebelah kanan. Ya, alias dia akan selalu punya satu area penolakan saja, tidak ada yang kanan kiri, jadi tidak mungkin ada yang dibagi 2. Kemudian yang ketiga adalah statistik uji. Nah, statistik uji ini kita akan menggunakan tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi ini secara rumusnya kan seperti ini ya. Ini ya, C kuadrat hitung ya, ini adalah sigma dari frekuensi observasi dikurangi frekuensi ekspektasi dikuadratkan dibagi frekuensi dari ekspektasi ya. Jadi ini mengenai frekuensi. Nanti ketika kalian diberikan data
itu pasti hanya data frekuensi observasi saja, kan hasil dari pengamatan ya. Nah, terus bagaimana tentang frekuensi ekspektasinya? Ini bisa diisi bebas sesuai dengan keinginan peneliti, tapi ada juga rumusnya ya. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus untuk mencari frekuensi ekspektasi ini adalah jumlah baris dikali jumlah kolom yang bersangkutan ya, ini dibagi total data. Nah, ini sesuai jumlah baris kali jumlah kolom yang bersangkutan ya. Jadi ini misalnya FEI berarti jumlah baris yang ke IJ deh, kali jumlah kolom yang ke J dibagi total data. Jadi kalau dicontohkan dalam bentuk tabel kontingensi, misalnya saya punya tabelnya seperti ini, ada 2 kategori, masing-masing kategori tadi ya saya ambil contoh yang sama saja dengan yang diberikan di slide. Ini laki-laki atau perempuan, kemudian ini kidal atau tidak, kan begini ya. Nah, ini adalah jumlah barisnya. Jumlah berarti ini adalah jumlah yang laki-laki, ini adalah jumlah yang perempuan, ini adalah jumlah yang ya bahwa dia kidal, ini adalah jumlah yang tidak. Ini adalah total data. Jadi kalau misalnya di sini nanti ada observasi, ya kita mau cari nih yang ekspektasi, frekuensi ekspektasi atau frekuensi harapan yang mau kita cari. Ini berarti jumlah baris dari ini, dari yang sebelah sini, itu jumlah barisnya adalah yang ini, dibagi jumlah, dikali jumlah kolom yaitu yang ini, dibagi total data yang ini, gitu ya kurang lebih. Nanti akan dibahas lebih jelas di contoh. Kemudian tahap keempatnya adalah kriteria uji. Untuk kriteria uji ini, untuk mencari C kuadrat tabelnya itu adalah C kuadrat dengan alfa, yang ini, yang di poin 2 ini ya, alfa, DF, di mana rumus DF itu adalah ini ya, rumus DF banyaknya kategori 1, atau saya sesuaikan rumusnya seperti yang di slide ya. Nah, ini dikali ya, M kurang 1 dikali K dikurang 1, dimana M itu adalah, ini adalah banyaknya kategori 1, dan K ini adalah banyaknya kategori 2. Seperti itu ya, DF-nya adalah ini. Kemudian yang terakhir, tahapan yang terakhir adalah, mohon maaf, untuk area penolakan dia akan selalu, jika lebih dari, nih ya, C kuadrat hitung yang ada di langkah 3 itu lebih dari C kuadrat tabel ya, area penolakannya. Jadi jika masuk area ini dia ternyata lebih dari C kuadrat tabel, maka ditolak. Yang itu yang disampaikan di tahap kelima, yaitu kesimpulan. Apakah H0 ditolak atau diterima. Seperti itu ya. Ini adalah tahapan-tahapan dan konsep untuk materi C kuadrat.